Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengundang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Perjumpaan kami melalui virtual ini. Biarlah Engkau memberkati setiap kami yang akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Engkau mengurapi kami Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini hidup kami diubahkan. Kami akan menjadi pelaku firman Tuhan dan kami akan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan sharing firman Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan berjudul Jebakan Batman. Jalan kematian mengubah disiplin menjadi sebuah hukum. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa saya mengambil tema atau judul tentang jebakan Batman? Karena seringkali di dalam kehidupan kita, dalam realita kita menjalani kehidupan kerohanian kita, disiplin rohani kita terjebak dengan sebuah hukum. Next, kita mengerti terlebih dahulu apa disiplin rohani itu. Disiplin rohani merupakan sarana di mana kita dapat bertemu dengan Allah sehingga kita dapat merasakan pekerjaannya, yaitu hidup yang diubahkannya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita meyakini bahwa mengapa kita melakukan disiplin rohani, tujuannya hanya satu, hidup kita diubahkan, khususnya kehidupan batin kita. Nah, kita mengerti bahwa disiplin rohani itu memang sangat positif, ya. Karena apa? Karena mengubahkan kehidupan batinnya kita. Ya, hidup batinnya kita akan baik, kita akan merasakan perubahan-perubahan sehingga hidup kita akan menjadi dampak bagi sesama kita. Tapi di sisi yang lain, sering sekali kita terjebak. Ini yang saya sebut sebagai jebakan Batman. Memang baik, tapi sering terjebak. Yaitu membunuh jiwa kita jika mengubahnya menjadi sebuah hukum. Tak jarang ketika kita menjalani kehidupan kerohanian kita, tak jarang ketika kita melakukan disiplin rohani kita mengubahnya menjadi sebuah hukum. Nah, di dalam Alkitab, Matius 5 ayat 20 dikatakan begini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jelas sekali di dalam Alkitab, ya, Yesus memberikan perintah kepada setiap orang percaya. Kehidupan keagamaan kita, kehidupan kerohanian kita itu harus jauh lebih baik daripada kehidupan keagamaan orang Farisi maupun ahli Taurat. Apa itu? Coba kita lihat. Kenapa kok kita dibandingin dengan ahli Taurat dan orang Farisi? Jawabannya satu, karena ahli Taurat dan orang Farisi itu kebenarannya didasarkan kepada hal-hal lahiriah. Tujuannya untuk apa? Memanipulasi orang banyak, memanipulasi orang lain. Ketika mungkin ahli-ahli Taurat dan orang Farisi melakukan disiplin rohani mereka berdoa, mereka jauh lebih baik dari kita. Mereka bisa berdoa lebih lama, mereka bisa taat, sebegitu taatnya kepada Taurat. Mereka lakukannya untuk apa? Ternyata untuk dilihat oleh orang banyak. Supaya apa? Supaya mereka mendapat pujian. Oh keren ya, oh keren ya bisa taat banget sama Taurat. Oh keren ya bisa berdoa berapa jam, berapa lama. Coba perhatikan bagaimana ketika kita melakukan disiplin rohani. Orang Kristen kehidupannya harus jauh lebih baik daripada mereka. Ya, kebenaran kehidupan kerohanian kita didasarkan apa? Melalui pekerjaan Allah sendiri yang mengubahkan kehidupan batin kita. Target kita apa? Batin kita. Kehidupan batin kita ini diubahkan oleh Allah. Bukan sebenarnya tampak seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mereka berdoa harus dilihat oleh orang lain dan segala macam. Hati-hati, kita sering terjebak dengan hal itu dan kita akan merasa diri seperti orang hebat dan kita akan memaksa orang lain seperti kita. Oh, saya berdoa 5 jam setiap hari. Terus kita akan menganggap diri kita paling benar daripada orang lain. Dan kita memaksakan orang lain juga, kamu harus berdoa 5 jam seperti saya. Kamu harus berpuasa selama 6 hari setiap minggunya. Kamu harus baca Alkitab minimal 10 pasal satu hari. Hati-hati, itu memang baik. Tapi sering sekali kita akan menjadi hukum bagi orang lain. Dalam arti kita akan memaksakan orang lain seperti kita. Dan ini bahaya. Padahal tujuan daripada disiplin rohani apa? Hidup batinnya kita diubahkan. Bukan memaksakan orang lain seperti kita. Coba perhatikan ciri-ciri orang yang mengalami kemerosotan disiplin rohani. Yaitu terjebak di dalam sebuah hukum. Disiplin rohani yang diubah menjadi sebuah hukum.
itu adalah kemerosotan disiplin rohani. Yang pertama, akan timbul namanya kesombongan, menganggap diri paling benar daripada orang lain. Karena saya begini, karena saya begitu, kita memberitahukan kepada orang lain dan memaksakan orang lain seperti itu juga. Makanya hal yang kedua yang harus dipahami, kemerosotan disiplin rohani itu cenderung untuk mengatur orang lain. Kamu harus seperti saya yang berdoa 5 jam setiap hari. Kamu harus baca firman minimal 10 pasal satu hari. Kita memaksakan orang lain seperti itu. Dan kita terjebak pada sebuah hukum. Nah, yang ketiga, timbul ketakutan, hilang kendali atau dikendalikan oleh orang lain. Karena mungkin kita memiliki aktivitas yang lain yang seharusnya kita baca firman 10 pasal setiap hari. Karena kita menjadikan itu sebuah hukum. Ya, pas kita lagi sibuk, kita akan mulai cemas. Takut hari ini saya nggak bisa baca firman 10 pasal. Karena biasanya saya 10 pasal. Kita takut kita akan menjadi orang yang gagal karena kita biasanya 10 pasal. Dan hari ini cuma paling 7 pasal atau 6 pasal. Dan yang kedua, akan takut dikendalikan oleh orang lain. Ada orang lain yang lebih daripada kita. Mungkin dia bisa 15 pasal satu hari. Kita akan takut karena hari ini saya tidak bisa. Saya takut gagal. Dan ini ciri-ciri di mana kita telah mengubah disiplin rohani kita menjadi sebuah hukum. Yang selanjutnya, mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain. Oh, karena orang lain bisa berdoa 8 jam, saya hanya 5 jam. Saya akan maksakan diri saya untuk berdoa 8 jam seperti mereka. Saya akan baca firman 15 pasal, karena orang lain 15 pasal, saya cuma hanya 10 pasal. Kita menjadikan sebuah hukum dan kita memaksakan diri kita. Padahal tujuan disiplin rohani apa? Supaya batinnya kita diubahkan, hanya itu. Nah, kita sering memaksa orang lain seperti kita. Bahkan kita memaksakan diri kita seperti orang lain. Padahal disiplin rohani di mana sarana itu akan menjadikan kita diubahkan oleh Allah. Bagaimana agar kita tidak terkena jebakan Batman ini? Supaya kita tidak menjadikan itu sebuah hukum. Yang pertama, meyakini bahwa dia Immanuel. Tujuannya apa? Kita mau diubahkan. Kalau Allah adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang akan menuntun kita. Yakinilah bahwa ketika kita datang dengan disiplin rohani kita, kita berharap untuk diubahkan. Yakinilah Dia tidak akan melepaskan kita. Dia akan menolong kita, mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan begini, aku akan meminta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Seorang penolong di sini dimaksudnya apa? Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Yakinilah kalau kita mau berubah, ada niat ketika kita mau baca Alkitab, ketika kita mau berdoa, berpuasa, melakukan disiplin rohani yang lainnya. Tuhan akan menolong kita. Jadi kita nggak usah perlu takut. Yakini bahwa Tuhan akan mengubahkan kehidupan batinnya kita. Yang kedua, yakinilah Dia Allah yang bertanggung jawab. Kalau Dia mau menuntun kita, menolong kita, Dia akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Cuma persoalannya, apakah kita mau mendengarkan Dia? Yang kita harus pahami, Dia Allah yang bertanggung jawab. Makanya di dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan apa? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Kalau kita hari ini terjebak, yakinilah bahwa kita mau dituntun oleh Dia. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang menuntun kita, Allah yang menolong kita, akan meluruskan jalan kita. Kalau kita sempat menjadikan disiplin rohani sebagai sebuah hukum, ya, maka yakinilah bahwa Dia bertanggung jawab atas kita. Maka tugas kita juga ada. Apa yang ketiga yang saya katakan adalah menyediakan telinga. Kalau Dia berjanji sebagai penolong atas kehidupan kita, menuntun kita kepada hal yang benar, untuk mengubahkan kita, yakinilah bahwa Dia bertanggung jawab. Makanya hal yang harus kita lakukan yang ketiga apa? Menyediakan telinga kita. Bagaimana mungkin kita bisa menuju jalan yang benar kalau kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan? Yuk sama-sama sediakan telinga. Makanya dalam Alkitab Matius 11 ayat 15 dikatakan apa? Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Engkau punya telinga, saya punya telinga. Sediakan telingamu untuk mendengarkan suara Tuhan. Diarahkan ke jalan yang benar. Sehingga kita tidak akan menjadi orang yang sombong, menganggap diri paling benar dan segala macam dalam melakukan disiplin rohani. Supaya batinnya kita diubahkan, itu saja. Makanya Leo Tolstoy mengatakan begini, semua orang berpikir tentang mengubah umat manusia dan tidak ada seorang pun yang berpikir tentang mengubah dirinya sendiri. Kita cenderung melakukan disiplin rohani supaya orang lain melihat kita dan kita memaksakan itu kepada orang lain. Untuk apa? Mengubahkan dia. Tapi kita lupa tujuan utamanya apa? Hidup kita yang berubah. Makanya saya tertarik dengan perkataan Leo Tolstoy tadi. Yuk, ubah diri sendiri dulu. Yakinilah ketika kamu mau memberikan dirimu diubahkan oleh Allah, percayalah, kamu tidak akan terjebak oleh hukum
tidak akan mengubah disiplin rohani itu menjadi sebuah hukum. Tapi kami yakin bahwa Allah mau mengubahkan kehidupan batinnya kita menjadi orang yang benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan mengakhiri renungan hari ini. Mari kita sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan kerohanian kita, dalam menjalani disiplin rohani kita agar kita tidak terjebak dengan sebuah hukum. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini renungan singkat yang kami terima Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami datang sungguh-sungguh dan memiliki motivasi yang benar Tuhan, Engkau akan mengubahkan kehidupan kami, kehidupan batinnya kami Tuhan. Kami cenderung memang ingin terlihat di hadapan banyak orang dan memaksakan kehidupan apa yang kami laksanakan Tuhan untuk diterapkan kepada orang lain. Padahal itu bukan tujuannya Tuhan. Tujuan kami lakukan disiplin rohani hanyalah satu, Engkau mengubahkan kehidupan batinnya kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Engkau mengubahkan hidup batinnya kami Tuhan, orang lain akan melihat Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat renungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.